Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 Proyek Rekayasa Teknologi. Saya Alia Mursila Oktavia sebagai ketua kelompok. Saya Tera Pridisa Aquarismi sebagai wakil ketua. Saya Valencia Arleta sebagai sekretaris. Saya Nadira Khairunisa sebagai anggota. Saya Jamia Irfani sebagai anggota. Saya Dimas Mesa Panca sebagai anggota. Saya Mahawira Handaru Azmi sebagai anggota. Saya Yudi Satria sebagai anggota. Saya Andini Apriliani sebagai bendahara. Saya Muhammad Fajri sebagai anggota. Saya Sediri Amandika sebagai anggota. Berdirinya kita di sini untuk mempresentasikan desain thinking produk yang akan kita buat untuk proyek rekayasa teknologi ini. Desain thinking yang kami buat ada 3 halaman sesuai dengan apa yang diarahkan. Halaman pertama ada nama kelompok dan nama anggota. Di halaman kedua ada soal-soal yang akan dibacakan oleh anggota kita, dan halaman terakhir ada hasil desain thinking yang akan kami buat untuk proyek nanti. Baik, kita menuju ke bagian yang pertama, yaitu LKPD 3 yang akan dibacakan oleh Nadira. Apa sih yang dimaksud dengan design thinking? Design thinking adalah proses menciptakan ide-ide baru dan inovatif menciptakan dan yang dapat memecahkan masalah. Memikirkan cara apapun yang kita desain bisa menjadi lebih baik dalam memenuhi kebutuhan dari penggunanya. Apa manfaat dari design thinking? Yang pertama itu menciptakan hubungan lebih erat. Yang kedua itu ada menciptakan ide-ide yang solusi yang inovatif. Yang ketiga itu lebih efisien dan bisa diterapkan di berbagai bidang. Sebutkan elemen apa saja yang terdapat dalam design thinking. Yang pertama ada people centered atau kepentingan manusia sebagai pengguna adalah fokus paling utama dalam metode design thinking. Maka dari itu, design thinking berperan mengidentifikasi masalah manusia yang sedang dihadapi dan memberi solusi yang berguna dan efektif bagi mereka. Yang kedua ada highly kreatif. Ada yang mengatakan kalau kreatif berarti dapat menciptakan sesuatu yang baru. Karakteristik ini erat kaitannya dengan design thinking. Yang ketiga ada hands-on. Adalah salah satu tahapan yang dilakukan dalam design thinking adalah prototype, menuangkan ide menjadi produk nyata. Selanjutnya nomor 4, sebutkan tahapan pembuatan design thinking. Yang pertama yaitu empathize. Empathize dalam design thinking adalah tahap paling awal yang krusial. Proses ini memungkinkan pemikir desain untuk mengesampingkan asumsi pribadi dalam upaya mendapatkan wawasan tentang pengguna dan kebutuhannya. Lalu yang kedua ada define atau mengidentifikasi menjadi hal selanjutnya yang perlu dilakukan setelah empathize. Tahapan design thinking ini berupa proses menganalisis data dan mengidentifikasi masalah yang dialami pengguna. Lalu yang ketiga adalah idea. Tahap idea adalah tahap yang menghasilkan ide ataupun solusi. Semua ide akan ditampung untuk menyelesaikan masalah yang sudah ditetapkan pada tahap define. Ada prototype. Prototype ini adalah tahapan untuk mengubah ide kreatif menjadi bentuk konkret yang dapat kamu uji dan kamu evaluasi. Lalu yang terakhir ada tes. Tes ini dilakukan untuk memeriksa apakah solusi yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan user atau tidak. Ini adalah design thinking yang telah kami buat. Yang pertama ada empathize. Kami mengamati akhir-akhir ini banyak sekali warga SMA 62 yang bingung dengan keberadaan tempat sampah yang sangat terbatas di sekolah ini. Kedua ada define. Dengan begitu tempat sampah menjadi sangat dicari oleh warga SMA 62. Dengan terlihatnya tempat sampah di beberapa sudut sekolah akan menjadi incaran para siswa-siswi untuk membuang sampah. Dengan begitu sampah akan menumpuk sekali. Selanjutnya adalah idea. Solusi untuk permasalahan tersebut adalah membuat tempat sampah sendiri di masing-masing kelas dengan memanfaatkan kreativitas dan teknologi saat ini. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.